Halo, kembali lagi di channel YouTube Tor Cetar Super Mega Bintang. Di video kali ini gue memiliki konten baru nih. Namanya itu adalah Bacot Podcast. Mungkin kalian juga udah ada yang tahu ya apa sih itu podcast. Nah, di sini gue bakal membacot ngomong karena gue sering ngomong dan suka ngomong. Jadi gue menamakan konten ini tuh namanya Bacot Podcast. Banyak banget beragam tema-tema Bacot Podcast yang akan gue hadirkan kepada kalian. Seperti yang kalian udah baca di judul, kita bakal melakukan podcast itu ya sesuai judul yang kalian baca gitu ya. Dan gue juga udah ada beberapa bintang tamu, dan gue bedakan dari podcast yang lain adalah podcast ini melakukan siarannya melalui aplikasi Zoom, dan gue mendapatkan 3 orang bintang tamu, nanti 3, nanti 2, dan nanti 1. Jadi di video kali ini kita langsung aja mulai podcastnya. Selamat menonton. 1, 2, 3. Halo, kembali lagi di channel YouTube Tor Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue memiliki konten baru yang namanya itu adalah Bacot Podcast. Nah, di video Bacot Podcast kali ini gue memiliki kehadiran bintang tamu, salah satu teman gue. Ini dalam dunia perkoreaan juga, cuman ada yang unik nih. Di sini kita bakal bahas dengan jurusan dia tuh apa sih. Gue kasih bocoran dikit, jadi jurusan dia itu berhubungan dengan make-upan gitu ya kan. Karena populasi di dunia ini lebih banyak wanita ketimbang cowok. Jadi sebenarnya itu banyak juga orang yang penasaran, kira-kira ada nggak sih kok jurusan untuk make up tata rias gitu. Nanti kita bakal ngobrol sama orang yang di sebelah gue ini, tapi sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Silahkan, ayo. Halo semuanya, aku Rifda, temannya Torik. Tapi kali ini aku nggak mau kenalin diri, coba Torik kenalin diri gue aja. Setan emang lo ya, gak boleh ngomong kasar, ini untuk di YouTube nanti. Emang ya, sedemen banget mancing. Oke, jadi si Rifda ini gue kenal awal tahun 2020 sama-sama dari bisa dibilang media online supporter ya, dari kedutaan, namanya itu Sahabat Korea. Keterima di tahun 2020 dan kenal waktu itu, tapi kenal itu bukan di kedutaannya, kenalannya di KCC. Di acara apa ya, lupa gue itu sama acara Beauty Day. Ada juga ya waktu itu kenalan, akhirnya di situ Sahabat Korea udahlah jadi sekarang dekat. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi di awal gue udah ngomong, di sini gue bakal ngebahas tentang jurusan dari si Linda ini. Linda. Salah orang, maaf. Kalinda disebut-sebut Kalinda. MFSBB, mohon maaf. Dari jurusan si Rifda ini, jurusan yang makeup bisa diceritain dong, emang Rifda ini jurusannya apa sih? Jadi aku ini sekarang, aku seangkatan sama Torik, angkatan 2018, berarti kita lagi semester 5, dan ini aku kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusannya Pendidikan Tata Rias. Berarti itu S1 masuknya? Udah S1 ya? Iya, jadi Tata Rias itu ada S1 sama D3, tapi aku pilihnya yang S1-nya, jadi Pendidikan Tata Riasnya. Itu masuknya ke fakultas apa atau ada sendiri? Nah, ini orang-orang tuh kayak pada bingung kan, ini masuknya ke fakultas apa, karena jarang kan di universitas lain tuh nggak ada, ada sih, ada di nggak di Jakarta gitu. Itu tuh masuknya kalau aku teknik. Masuknya ke teknik? Iya, masuknya ke teknik. Berarti fakultas teknik. Jurusan Tata Rias? Iya. Baru tahu. Terus abis itu nih, kalau sepengetahuan lu nih, di seluruh Indonesia mungkin ya, di kampus mana yang ada jurusan Tata Riasnya? Yang S1. Setahu gue tuh ada di UNESA, terus di mana lagi ya? Pokoknya kebanyakan yang kayak ada pendidikannya gitu loh. Itu sama, semuanya sampai, berarti ada skripsi juga dong? Ada ya pasti ya? Ada skripsi, ada PKL, karena gue S1, gue nanti jadi guru PKL juga. Berarti nanti ada magang-magang gitu ya? Baru tahu anjir gue, sumpah. Ya, lo ntar ngeliat gue jadi guru gitu. Terus yang dipelajarin tuh apa aja sih sebenarnya di dalam Tata Rias ini? Yang paling spesifik. Nah, ini juga kayak bener-bener. Jadi gini, yang ini bener-bener kayak banyak gitu, jurusan gue banget nih, mata kuliah ini gak ada di jurusan lain. Sebenernya sih, ini tuh kayak pertanyaan semua orang setiap ketemu gue, lu belajar apa sih? Lu cuma make-upan doang? Enggak, gitu. Gue bilang, enggak, woi, enggak seenak itu, gue bilang. Gue belajarin bener kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh gue pelajarin, dari rambut sampai ke kuku-kuku tuh gue pelajarin. Mulai dari perawatannya, terus habis itu kayak treatment, kayak dari rambut nih, mulai dari rambut aja gue udah pelajarin kayak penataan, kayak hairstyling. Terus itu kan hairstyling ada belajar, terus ada modern, ada tradisional. Jadi gue belajar kayak sanggul daerah tuh yang sasak-sasak gitu. Terus belajar hairstyling modern juga. Terus gue belajar pangkas rambut juga.
Gue motok rambut, gue bisa motok rambut. Oke, terus lanjut. Ini unik Itu sih, rambut. unik asli. Ya. Itu baru itu baru rambut. Terus habis itu misalkan ke kulit gue belajar waktu itu ke muka dulu. Ke muka gue belajar facial, gue belajar perawatannya facial. Terus habis itu gue belajar makeup pastinya ya. Makeupnya itu kan banyak, ada pertama gue dapat makeup dasar, habis itu nanti gue dapat makeup pengantin modern tradisional gitu gue pelajarin. Terus habis itu ke tangan gue belajarin kuku, gue belajar mani pedi, itu gue praktek mani pedi waktu itu. Terus habis itu gue belajar apa lagi ya, banyak banget sih prakteknya. Gue bikin kosmetik tradisional, gue bikin praktek tuh di rumah kemarin lagi semenjak pandemi ini. Iya, gue dapet matkulnya itu pas lagi pandemi kan, jadi gue kelas online, gue praktek gue di rumah, gila deh. Terus habis itu spa gue praktek spa juga, praktek ear candle, gitu sih. Kayak banyak banget yang orang, ini apa sih belajarin kayak gitu juga. Iya, gue bilang sampai sedetail itu. Bahkan itu kan baru prakteknya. Nah, si teorinya ini gue tuh belajar dari sisi sainsnya juga. Kayak gue ada matkul anatomi fisiologi, bayangin gue kayak kedokteran belajar anatomi fisiologi. Gue belajarin tuh kulit ototnya apa aja yang ada di tubuh kita, apalagi yang di bagian wajah gitu kan. Terus gue belajar kimia juga karena gue ada kimia kosmetik, terus ada fisika juga gitu. Jadi kayak tidak semudah itu gitu. Tidak sesimpel itu. Berarti bener kalau dalam kuliah jurusan tata rias ini lebih banyak praktek ketimbang teori? Atau sama? Kalau misalkan S1 enggak sih. Kalau D3 iya, kebanyakan praktek. Tapi kalau misalkan S1, dia teorinya pun banyak gitu. Kayak tadi belajarin kimia itu gue ada 2 matkul. Kimia pertama kimia dasar, terus ada kimia kosmetik juga. Jadi kayak seimbang sih kalau misalkan yang S1. Karena kita kan nanti diarahkan bisa menjadi guru, bisa menjadi pengajar kan. Jadi gue harus belajar teorinya juga gitu. Nah, tapi kalau mau praktek-praktek sih bisa fokus praktek di D3 gitu. Berarti kalau misalkan, nanti gini, coba sekarang gue pengen nanya deh. Orang kalau misalkan kuliah jurusan hukum nih, mereka diarahkan nanti lulus untuk menjadi, ya banyak sih pilihan, entah itu jadi pengacara atau jadi jaksa atau yang lain. Kalau dia PNS itu misalnya jurusan arsitek, jadi arsitek itu segala macam. Tapi kan di UNJ tadi ya? Ya, jurusan ini berarti diarahkannya lebih kemana gitu? Nah, kalau sebenarnya itu luas banget ya untuk ke makeup aja sekarang, apalagi sekarang ya, itu kayak orang tuh udah kebuka banget tentang permakeupan gitu. Pertama, jadi makeup artis aja itu udah besar, maksudnya udah change-nya tuh peluangnya udah besar banget kan, karena marketnya banyak. Habis itu lu bisa kerja di kayak beauty brand gitu, beauty brands bisa. Habis itu di klinik kecantikan pun bisa, jadi kayak konsultan atau apa itu bisa. Habis itu gue juga bisa, gue juga bisa karena gue belajarin kayak tentang wedding organizer gitu. Nanti tuh gue bisa ke situ. Habis itu salon aja kan udah banyak, kayak ada salon yang kayak hair salon doang, terus ada yang misalkan sanggar atau apa gitu, kayak banyak banget sih. Apalagi kalau yang S1, gue juga diarahkan untuk menjadi guru SMK kecantikan. Jadi di SMK tuh ada SMK kecantikan. Baru tahu lagi gue. Oh gitu. Menarik ya, emang pembahasan tentang ini tuh bener. Jadi yang nggak tahu jadi tahu pemirsa nih, para penonton Torik Cetar ya. Terus lanjut nih pertanyaan berikutnya. Orang kan pasti kalau yang berhubungan dengan makeup itu untuk menjadi MUA ya, atau makeup artist ya kan. Nah tapi ada juga kan orang yang tidak harus kuliah jurusan tata rias, dia bisa jadi makeup artist kan. Nah tapi lebih peluangnya gedean mana sih kalau lulus dari jurusan tata rias sama yang tidak tapi mereka jadi makeup artist gitu, menurut lu pribadi ya? Gitu. Iya. Sebenarnya menurut gue ya, kalau misalkan MUA itu kan lebih ke circle, lebih ke channel lu tuh sebesar apa gitu. Tergantung orang, misalkan kalau dia lu mau kuliah, mau kursus, kalau misalkan lu nggak bisa cari channel, sama aja gitu. Jadi ada, kayak percuma. Jadi sebenarnya itu lebih ke personality orangnya gitu loh, menurut gue ya. Jadi kayak misalkan temen gue nih ada yang makeup kursus tapi dia bisa nyari pasar dia tuh lebih besar gitu. Bahkan mungkin nanti yang anak dari kampus gue pun bisa kalah, tapi bisa jadi
anak kampus gue pun, teman-teman kampus gue pun bisa lebih besar pasarnya karena dia pinter nyari pasarnya gitu. Berarti tergantung link juga. Karena ya? dari kursus pun, iya benar dari link juga. Karena dari kursus pun kan kayak misalkan kenalan-kenalan, nanti jadi circle besar. Sama di kampus misalkan gue ketemu cutting. Sedangkan cutting gue itu kan udah banyak pengalaman, udah sering make upin ini nih, nanti kan jadi dari mulut ke mulut dikenalin atau apa gitu sih. Jadi lebih kayak ke personality orangnya gimana. Berarti tidak harus S1 lebih unggul atau mungkin yang les juga lebih unggul. Berarti intinya ke orang masing-masing ya. Kalau orang ini pinter nyari-nyari ya dapat jobnya lebih banyak juga gitu kan. Nah benar, tapi itu kan kalau dari segi MUA. Tapi kalau misalkan dari menurut gue dari peluang besar ke apa ya, ke pekerjaan lain gitu kan, menurut gue yang kampus lebih besar karena dari pendengaran gue yang teman-teman kursus gitu ya, yang dari kursus dia tuh kayak belajarinnya rata-rata cuma hairstyling sama makeup, sedangkan gue kan bisa tadi yang ke wedding bisa, abis itu ke facial bisa, skin consultant bisa gitu. Nah terus kalau misalkan di kampus yang sekarang nih, ini jurusan Tata Rias nih dari tahun berapa? Udah lama juga tuh, baru sih kayaknya. Udah lama banget. Dari dosen gue pun itu tuh emang dari UNJ, dari masih IKIP deh kayaknya, jadi belum ganti nama. Wow, berarti emang kurang terekspos aja kali ya, dan orang-orang kayaknya dengernya masih aneh sih. Kayak jurusan kayak jarang karena jarang nggak di semua kampus kan, nggak di semua kampus, jadi orang masih kayak awam banget. Iya betul sekali. Nah terus banyak juga mungkin orang yang heran nih, kalau jurusan Tata Rias berarti pada saat praktek itu prakteknya memungkinkan di kampus gak? Pasti. Sangat mungkin. Nah, berarti malah kalau misalkan memungkinkan berarti kalau misalkan memungkinkan di kampus, berarti itu meja-meja kayak Tata Rias gitu, ada kaca, ada lighting atau gimana bayangannya? Kita tuh kelasnya tuh beda-beda. Misalkan ini kelas pangkas tuh biasanya di sini. Terus kalau misalkan kelas perawatan badan tuh di sini gitu. Jadi di kelas perawatan badan misalkan, itu tuh kita udah ada yang kayak, lu tau gak sih kasur bed yang kalau lagi buat treatment gitu, bed treatment kayak gitu, itu udah disediain semua di kampus. Terus sampai kayak uap-uap yang buat alat uap gitu, alat listriknya ada seriusan. Terus kalau kayak di hair gitu, iya di kelas yang kayak ada rambut gitu tuh ada yang kayak itu kan yang washback yang buat nyuci rambut. Nah itu ada, iya. Wow. Seru kan? Menarik. Jadi memasukkan lo. Nah terus kalau misalkan dari segi ini kita melenceng sedikit, bukan ke jurusan, bukan ke ilmu, yang melenceng ke dalam tarif biaya. Nah itu daftar masuknya berapa tuh di situ dan per semesternya? Nah kalau misalkan UNJ, maksudnya sama sih sama universitas lainnya ya. Kita apa sih ya? Kayak beda-beda gitu loh kan. Kalau misalkan gue nggak tahu ya kalau di kampus lain, tapi tau gue kayak kakak gue kan dia juga kampus negeri tapi nggak di UNJ. Nanti kita ada range-nya kan, misalkan tergantung keuangan keluarganya atau kondisi ekonomi keluarganya. Lo bisa milih misalkan dari yang dari yang biayanya 1 juta pun ada, sampai ada yang 10 juta. Jadi tergantung dapetnya tuh yang mana. Ada yang 6 juta, 8 juta, 10 juta gitu. Jadi kayak tergantung, dan itu kayak menyesuaikan gitu loh. Gue nggak merasa diberatkan karena disesuaikan sama ekonomi keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak dipatok lu masuk segini, harga segini enggak ya? Iya. Jadi enggak kayak udah pasti segini ya nih semuanya, enggak kan. Dan biasanya misalkan gue ada ngajuin yang kategori 7 misalkan berapa juta. Nah nanti sama kampus tuh ditinjau lagi gitu, nih orang beneran gak sih cuman mampunya bayar segini, entah kadang nih kayaknya keluarganya mampu lebih di atasnya, suka gitu kan. Iya gitu benar. Iya sih benar juga ya. Jadi nggak sama ratakan tapi sesuai dengan ke kondisi finansial keluarga. Iya. Jadi bilang gitu ya. Nah terus kembali lagi nih ke masalah kampus, masalah kuliah. Kalau misalkan ujian nih, berarti itu ada praktek, ada tertulis. Nah kita kalau yang praktek pasti udah jelas dong, ya kan? Make up, abis itu rambut segala macam. Nah kalau yang tertulis nih, kayak gimana contoh ujiannya? Tergantung nih matkul apa. Kalau misalkan kayak matkul kimia, fisika, anatomi, fisiologi gitu itu kan ya biasa ya, misalnya soalnya kayak kampus-kampus lain atau jurusan lain. Gitu. Tapi kalau misalkan matkul praktek tapi ada UAS teorinya lagi gitu kan, itu tuh biasanya misalkan dikasih tahu nih langkah-langkah. Kita bayangin lagi ujian, kita disuruh jabarin esainya itu langkah-langkahnya apa, sepanjang apa tuh, gue tulis tuh sepanjang apa. Beneran. Kayak wah gila sih, banyak banget gitu. Terus habis itu nulis kayak misalkan nanti ditanya bahannya apa, terus kalau misalkan terjadi situasi yang tidak diinginkan tuh apa solusinya, kita tuh harus apa gitu. Jadi kebanyakan esai karena
kita harus apa ya, kayak realistis gitu kan jawabnya. Misalkan kalau misalkan ketemu klien kayak gini, lu tuh harus apa? Kalau misalkan ketemu kondisi kulit yang kayak gini, lu tuh harus ngapain kayak gitu. Ya, nah terus lanjut lagi kita bahas ke masalah jurusan lagi nih ya, masalah jurusan tata rias. Setiap jurusan hampir di semua kampus pasti ada namanya 2 gender, ada cowok dan ada juga cewek. Nah di jurusan lu ada nggak sih cowok, dan satu angkatan tuh berapa orang? 2018 ya, angkatan 2018 kan? Kalau misal 2000 angkatan gue ya, angkatan 2018. Pokoknya sekarang bahkan dari yang atas-atas sampai yang pokoknya masih ada di kampus ya, yang belum lulus sama yang baru masuk, itu S1-nya nggak ada cowok sama sekali. S1 nggak ada cowok sama sekali. Serius gak ada. Tapi kalau D3 ada 1 orang, dan itu ada di angkatan gue. D3. Tapi kalau di angkatan lu S1 sendirian dia. S1 gak ada sama sekali. Iya juga sih. Iya, tapi kan nggak salah juga kan kalau misalkan seorang cowok masuk jurusan itu gitu. Nggak salah. Nggak salah. Enggak apa-apa banget, karena malah teman gue ini yang anak D3, yang D3 cowok ini, dia tuh kayak kenapa mau masuk jurusan ini, karena dia tuh ternyata keluarganya itu punya salon rambut, dan dia kayak ingin melanjutkan gitu kan, dan dia jago hairstylingnya. Oh gitu. Berarti lu satu angkatan tuh berapa anak, tahu nggak satu angkatan berapa? Kalau misalkan S1 cuman 40 orang. Enggak, malah sekarang udah berkurang jadi kayak cuma 36 atau 37 gitu. Serius? Serius. Karena emang daya tampungnya emang dikit. Oh, daya tampungnya emang dikit per setiap tahunnya ya? Dikit. Iya, makanya tadi gue pikir iya, dan yang gitu. Lebih banyak ke D3. Oh iya, makanya tadi D3-nya itu dia ada berapa ya? D3 tuh pokoknya dia ada 3 kelas gitu. Kalau misalkan gue tuh kayak cuma 2 kelas, jadi satu kelasnya tuh cuma 20 orang. Asik banget kan? Itu mah jatuhnya kayak les ya, tapi mulai dibawa enjoy aja gitu. Iya, seru banget makanya kayak sepi, terus kayak apa ya, cewek semua lagi kan, main kayak hebohnya kayak apa tuh, rumpinya kayak apa. Iya juga ya, gue nih kebayangan gue tuh yang satu kelas tuh kayak 50 gitu loh, 45 orang, gue pikir kayak gitu. Ternyata emang dikit 20, dan satu orang, berapa tadi, satu angkatan 40 ya, 40 orangan gitu kan, berarti satu kelas 20, dan gue langsung kayak dikit banget ya 20 orang. Wow. Nyaman banget kan. Segitu. Nah terus kalau untuk masalah nanti nih udah lulus, kira-kira kalau S1 nanti ada gelarnya dong. Nanti tuh gelar belakangnya itu apa ya kalau boleh tahu gitu, kalau untuk tata rias? UNJ. Biasanya kalau UNJ kepikirannya apa? Ya, berarti itu. Gue jadi guru. Iya. Nah, berarti gue SPD. Gue SPD nanti. Wah. Tapi mind blowing kan? Iya juga ya, wow, iya juga ya, benar. SPD. Udah kaget fakultas teknik, lulusnya SPD. Iya, fakultas teknik, jurusan tata rias, lulusan SPD. Jadi satu udah tuh ya. Oke, kita lanjut beralih ke obrolan berikutnya. Oke, gue sama Rinda ini kan kenal tidak jauh-jauh dari dunia industri perkorea-koreaan, benar dong? Ya, nah sekarang kita pengen seputar Korea-Korea. Sebenarnya Rinda tuh K-popers nggak sih, atau K-drama banget gitu loh? Seandainya suka nih, ada pilihan K-popers banget, suka mana nih? Nggak bisa milih. K-pop atau K-drama itu menurut gue kayak suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, gitu kan? Kalau K-drama ya lu buat ditonton daily gitu kan, buat ditonton setiap saat. Ya udah tinggal kayak lu gini deh, lu dengerin lagu. Emang lu kalau dengerin lagu, lu nggak suka nonton TV kan gitu, jarang kan orang kayak gitu. Jadi gue TV-nya tinggal gue ganti jadi K-drama, lagu yang gue dengerin K-pop kayak gitu. Nah berarti kalau misalkan ya udah nggak usah K-drama deh, karena kalau tahun itu spesialnya K-pop ya kan, K-pop udah melalang buana gitu. Nah kalau K-pop sukanya siapa nih? Itu adalah Iconics dan Carrots, jadi aku multi fandom. Suka dua itu fans ya? Icon sama fans Seventeen. Oke, berarti sekarang kita beralih ke Icon dulu aja ya, ke YG dulu nih. Kenapa sih kok bisa suka sama Icon? Kenapa itu? Pasti punya alasan juga dong. Apa ya, selain gitu? dari kata ganteng ya, please. Oh enggak. Objektif. Tenang. Menurut gue ya kalau misalkan musik dari YG itu beda banget, kayak ciri khas. Ya lu kalau denger nih, YG banget sih. Ngerti gak sih kayak? Paham. Lebih kayak paham kan? gitu. Swag, cool gitu kan, kayak hip hop. Dan gue pun di Icon bukan sukanya sih, kayak ultimate gitu kan. Ultimate yang gue suka tuh Bobby. Kelihatan kan kayak Bobby tuh rapper, free soul gitu, jadi kayak udah keren banget nih gitu.
Berarti lebih ke arah suka sama icon ini ke bakatnya ya, dan ke ciri khas mereka Iya, gitu yang ditampilkan. betul. Awalnya tuh dari situ tuh. Terus udah masuk kayak ini lawak banget ini grupnya. Maka bahkan sering banget kan Icon kayak trending, kayak diomongin itu gara-gara dia lawak banget kayak di acara-acara yang misalkan bareng idol lain gitu, kayak ini kenapa dia berulah banget sih gitu. Aduh, lucu banget, kayak menghibur banget gitu. Sekarang ke yang kedua nih, ke apa tadi, Seventeen ya? Heret ya? Seventeen. Iya, Seventeen. Nah, kenapa suka sama Seventeen? Padahal kan orang-orang dia namanya Seventeen, tapi membernya kan tidak Seventeen. Bisa Iya gitu, kan? itu pertanyaan semua orang. Kan seperti itu gitu loh. Kenapa tuh suka Seventeen? Setiap ngomongin Seventeen, oh banyak banget ya membernya. Hey, 13 aja kok. Maaf, NCT lebih banyak, 23 NCT orang. 23 ya. Banget. Nah, kenapa tuh suka Seventeen tuh? Balik lagi, awalnya pasti karena bakat ya. Karena gue ngelihat performance dia tuh kan terkenal sama Synchronize ya, the most synchronized Iya, group yang benar-benar paling sinkron, ya kan. Iya. Jadi awalnya tuh gue ngelihat stage performance-nya mereka, terus yang kayak, hah? Kenapa? Ada gitu grup yang kayak gini gitu, sampai gue shock karena 13 orang, tingginya beda-beda, bentuk tubuhnya beda-beda, tapi setiap dance itu benar-benar persis gitu kan. Bahkan gue waktu itu sempat nonton yang video baru itu, ada yang ngedetect synchronized group itu dari komputer, dan ternyata emang Seventeen yang the most synchronized group kan. Itu sih awalnya gue ngeliat kayak stage performance keren ini, terus ternyata di dalam dia itu self composer, jadi semua lagunya itu dibuat sama membernya. Terus habis itu koreografinya juga dibuat sama tim performance timnya. Jadi kayak, hah, gila sih, keren banget gitu. Dan dia kan ada 3 unit, jadi di dalam, bukan unit kayak, ya kalau misalnya NCT kan unitnya kayak kan ada Dream, ada IC, ada emang, ya emang punya jadwal tersendiri gitu kan. Tapi kalau ini tuh kayak unitnya di dalam grup itu ada kayak hip hop, performance sama vokal, jadi kayak keren banget sih gitu, unik dan jago-jago parah sih dia. Nah, kalau member yang disuka siapa nih? Gimana nih di Seventeen? Iya. Karena gue awalnya tertarik karena koreografi mereka, jadi gue paling suka tuh sama performance leadernya mereka, Hoshi. Kayak temen gue tuh juga suka dia gitu. Nah, terus nih, kalau bahas ke K-pop lagi nih, suka K-pop tuh dari kapan? Jangan suka K-pop deh, suka Korea. Itu jadi bener zaman, kalau Korea ya, itu dari zaman gue SD kelas berapa ya? Yang kayak zaman-zamannya sebelum ada Smash sama Cherry Bell tuh, sebelum itu gue nonton Running Man awalnya. Running Man gara-gara sepupu gue tuh nonton Running Man gitu, terus jadi ngikutin Suju sama SNSD. Ini sih 2011 atau 2010 gitu gue ngikutinnya. Berarti dari tahun 2010-an lah ya, itu yang pasti dari gue masih SD berarti kan. Iya kan, dari SD berarti. Gue inget banget itu dulu. Iya benar. Iya kan? Iya. Terus makin lama SMP makin booming tuh Super Junior sama benar-benar. Iya. Nah, terus bahas lagi nih masalah Korea. Berarti Rifda bisa dibilang masuk dunia perkoreaan itu di tahun 2010. Tapi sekarang Rifda menggencar lagi dalam lebih jauh dunia Korea. Kabarnya Rifda nih les bahasa Korea loh. Ya kan? Aduh, gue malu nih kalau ngomongin ini. Soalnya gue ngomongnya sama lu dia pro gitu kan. Enggak. Kayak masih bayi banget. Kalau udah tahu les bahasa Koreanya baru mulai tahun ini ya? Yang di baru dapat di KCC. Iya, ngambil sejam 1 nggak apa-apa, belajar itu nggak ada istilah telat, santuy. Sumpah deh, malu banget gue kalau ngomongin ini sama lu. Kayak lu udah di mana? Gimana belajar bahasa Koreanya? Karena apa ya? Online kan. Kan kalau seperti yang gua tahu semenjak berteman sama lu suka Korea gitu kan ya. Baik itu Korean make up look atau misalkan K-pop, K-drama. Cuman kalau lebih ke culture terutama bahasa, kan ini baru pertama nih les bahasa Korea gitu kan. Iya benar. Nah, kayak apa sih experience-nya tuh, kayak ternyata belajar bahasa Korea itu seperti ini gitu. Gimana tuh? Mengalami kesulitan apa dan kemudahan seperti apa? Oke. Jadi gue emang dari dulu itu tuh emang tertarik banget sama belajar bahasa. Jadi gue SMP tuh gue belajar pernah Mandarin. Habis itu SMA gue belajar Jerman. Nah sekarang gue belajar Korea gitu kan. Jadi kayak menurut gue kesulitan belajar bahasa gitu sih. Semakin lu
udah besar itu kan semakin lama ya menangkap. Iya, Udah benar. banyak hal yang dipikirin. Banyak harus dipikirin gitu. Banyak hal yang dipikirin. Ternyata tidak semudah itu guys. Nggak cuma araso gue mau aja gitu. Benar. Apalagi sekarang online kan. Jadi gue kayak Oh iya, les bahasanya juga online ya, nggak bisa Apa ya? datang ke KCC iya, kan. sekarang online dan gue padahal gue tuh udah daftar dari yang sesi sebelumnya, tahun sebelumnya, tapi gak dapet karena sejam 1 tuh ribuan orang kan yang daftar. Gue baru dapet sekarang, ya kan. Terus kayak pas dapet online, speaking test pasti ada sama listening test dari semnya setiap minggu gitu. Tapi kayak gue ngerasanya kurang maksimal gitu loh. Jadi kayak gak bisa ketemu teman, gak bisa conversation semakin dalam gitu kan sama teman. Terlebih lagi lu baru Dia harus belajar banyak PR makanya kalau sekarang Iya. Terlebih lagi lu baru ngambil bahasa tingkat 1 ya, yang notabene kayak lu tuh bener-bener belajar dari awal, tapi udah disuguhkan dengan online. Jadi itu yang bikin ribet kan? Iya, gue tuh butuh basic gitu. Iya. Juga sih. Iya banget sih. Nah, Kayak sekarang pelafalan aja kalau misalkan Sam-nya contohin, itu kan harus gue dengerin banget kan. Kalau misalkan secara langsung kan gue bisa denger jelas. Tapi kalau online kan gue kayak, apa-apa gitu. banget ya, benar-benar apalagi secara online gitu ya. Nah, sebelumnya kita mau iklan dulu nih. Di sini gue pengen kasih tahu dulu bahwa Rifda kan tadi kursus bahasa Korea di KCC ya. Seperti yang kalian tahu, mungkin para penonton Torik Cetan nggak tahu apa itu KCC. Jadi KCC itu ada Korean Cultural Center Indonesia yang ada di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Di situ tempat pusat kebudayaan Korea, bisa juga les bahasa Korea, les musik tradisional ataupun tari tradisional Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Korea, cek aja di Google, cari di KCC Indonesia, nanti ada linknya. Di situ ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kalian ikutin kalau pengen ikut les belajar bahasa Korea atau kebudayaan, seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke obrolannya, oke? Mohon maaf nih, nyambi nih sekalian. Lengkap banget ya, kayaknya udah apal banget deh ini. Udah 3 tahun, mohon maaf ya Bu ya. Nah, terus oke, nah, dari bahasa nih yang udah dipelajarin, coba dong sedikit ngomong bahasa Korea gitu. Gak mau, ngaco lu, ngomong. Nggak bakal dibully gitu. Enggak, gue gak. Kemudian kita tes percakapan aja deh. Aduh, gak bisa gue. Perkenalan nama. Aduh, mohon maaf nih. Malu banget. Oh ya udah, berarti ini aja kata deh, kata. Annyeonghaseyo aja kali ya. Apa ya? 25 deh. Ntar dulu, jangan diizian gini dong. Gue kan belum UTS. 3 aja, 3. Agak, jangan deh gini aja kali ya. Tur kalau misalkan salah gimana? Nggak apa-apa kok. Kan namanya juga belajar, ini kan bukan bahasa kita. Ya kan, nanti yang bully gue lapor ke Polda, tenang. Gue udah berani sekarang, koordinator. Ngomongin apa ya? Kosakata aja nggak apa-apa, kosakata. Aduh, kayaknya gue harus buka kayak catatan dulu. Aduh, gue kayak gak kepikiran apa yang harus gue omongin gitu. Apa yang gue pelajarin tiba-tiba ada ujian mendadak gitu. Biasa lagi. Sam-nya aja tuh ngabarin gitu. Rekamannya. Ini aja deh. Location kali ya, location. Gue baru belajar ini soalnya, norak banget ya. Jadi misalkan ini kan ada pen ya, ada pen. Terus ini kan on the desk. Ya, ini ada di atas meja. Oh ini. Penny cek sang wiye isoyo. Penny cek sang wiye isoyo, bener kan? Benar. Bukan ada di atas. Bener kan? Benar. Di atas meja gitu kan? Iya. Apa lagi ya? Gue baru kemarin habis di tes itu sih, jadi atau gue kayak ke bahasa Koreanya saya pergi ke sekolah gitu deh. Lu bener-bener lu, gue ujian mendadak ini gitu. Ya udah, oke, nggak apa-apa, nggak usah. Namanya juga proses belajar gitu kan, nggak apa-apa. Kayak hakyoe gayo kan, hakyoe gayo. Itu bisa. Ini si Rifda nih bohong loh teman-teman, itu dulu udah ngambil sejong 4, cuman pura-pura nggak tahu aja. Salah dia mah. Asli guru, ini sih penguji topik sebenarnya gue. Penguji topik. Oke, the best lah ya.
Nah, terus nih kalau misalkan kan udah masuk ke ruang lingkup ke culture kebudayaan Korea, bahasa Korea udah dipelajarin. Berminat nggak untuk belajar musik tradisional Korea kayak gayagem atau misalkan bucecum tari tradisional Korea gitu? Seandainya ada kesempatan sudah tidak ada pandemi lagi gitu. Pengen banget sih. Karena si Kak Cece pun sering kan ngadain kelas kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tuh udah tertarik banget. Terus ternyata pandemi dong kayak, woi gue lagi minat terus gue kayak Pandemi gitu ya. tiba-tiba kesempatannya hilang gitu. Mungkin next year kali ya, insya Allah kalau misalkan emang udah normal lagi, secepatnya gue mau nyoba sih. Nah oke, sekarang kita bahas lagi nih, back to topic to make up lagi, seperti di awal pembicaraan gitu ya. Nah, ini kayaknya lu suka deh ngomongin makeup ya. Demen banget cuy. Nah ini gini nih, kita bakal bahas nih masalah ini gitu ya. Nih sekarang kita mau bahas yang next berikutnya, tema ke berapa sekarang, ketiga ya, tadi udah bahas, kita balik lagi ke makeup. Nah seperti yang lu tahu juga, semua banyak orang tahu, lu juga suka sama idol K-pop Korea, baik itu cewek atau cewek, suka nggak? Suka sih, tapi nggak ngikutin banget. Nah, baik itu cewek ataupun cowok, makanya gue contohnya cowok karena lu cewek kan ya, karena kalau cewek sama cewek kayak oke gitulah ya, jadi ya udah cewek sama cowok aja. Nah, cowok idol Korea banyak banget yang menggunakan make up, tapi orang yang non K-popers bilang bahwa mereka tahu lah ya, kayak plastik atau mungkin baju, I know. segala macam. Nah, menurut pengamatan seorang mahasiswi yang kuliah jurusan tata rias menanggapi akan hal itu, menanggapi hal hatersnya ya, netizennya maksud gua, bukan tentang gimana cowoknya ini makeup. Netizen nyinyir ya, netizen nyinyir ya. Iya betul, silakan. Karena gua pernah jadi korban juga nih ya, mohon maaf gitu. Ya lanjutkan. Menurut gua itu udah bener-bener gak open minded banget. Bahkan di Indonesia pun, emang kalian pikir itu artis-artis yang cowok-cowok yang ada di TV itu nggak menggunakan makeup? Hey, kita makeup artis pun datang ke sana dan dandanin yang artis-artis cowok kan. Bisa kayak itu mereka tuh nggak sadar kalau misalkan bahkan cowok-cowok Indo pun banyak yang menggunakan makeup dan di saat-saat tertentu. Dan lu pikir emang idol kita pun makeup di saat yang tidak dibutuhkan? Ngerti gak sih? Kayak sama aja kayak di Indo. Kalau misalkan kalian bilang di sana itu aneh, idol K-pop itu aneh, padahal di Indo juga kayak gitu loh. Dan dia juga, kalau misalkan kayak cuman di rumah, cuman ke minimarket, mereka pun nggak pakai makeup kan. Iya, cuman keadaan emang kebutuhan aja. Gitu, emang itu suatu kebutuhan. Dan orang-orang tuh kayak cuman ngelihatnya pas misalkan lagi emang kan mereka nggak ngikutin nih, dan mereka cuman lihat stage-nya doang dong kayak gimana. Nah itu kan di situ pakai makeup kan, baru kok pakai makeup sih gitu. Terus padahal kalau misalkan di daily-nya mereka pun mereka kayak cukup skincare gitu kan, gak yang makeup sampai mata, sampai yang alis gitu ya, enggak gitu. Dan bahkan kalau misalkan emang mereka menggunakan makeup pun pasti mereka kayak menyesuaikan gitu loh, beda kan makeup cowok sama makeup cewek. Iya, beda itu beda ya teman-teman, bener. Dan kenapa gitu? Terus kenapa emang kalau pakai makeup gitu? Beli makeup juga kagak pakai duit nenek lu pada, ya kan? Iya bener. Iya kan, bener. Pakai duit sendiri, kenapa orang-orang pada merugikan kok? Gue beli makeup nggak buat dandanin lu kok gitu. Iya. Bener. Nah terus juga nih, kalau misalkan ada, ini kan tanggapan orang yang sama sekali non K-popers gitu ya, tapi ada aja orang yang udah K-popers tahu cowok-cowok mereka yang mereka idolakan itu menggunakan makeup, tapi ketika melihat cowok-cowok sesetara keluarga negaraan mereka kayak orang Indonesia, misalkan sesama orang Indonesia gitu, yang lihat ada cowok yang makeup, padahal dia meniru dari idolnya itu tersendiri. Kalau cowok pakai makeup hanya untuk kebutuhan tertentu tadi yang lu bilang gitu ya, tapi ada aja kan para K-popers tuh yang emang melihat bahwa gak apa-apa lah idol gue pakai makeup gitu kan, orang dia mereka. Tapi temen gue jangan gitu ya. Gitu kan, iya. Tapi temen gue tuh jangan. Nah kenapa orang tuh bisa bermindset seperti itu? Padahal kan orang juga punya hak gitu ya. Apa tanggapan lu? Itu dia yang gue bingung. Gue tuh selalu kayak mikirin ya, kalau kenapa sih orang bisa mikir kayak gitu? Kayak lebih ke lu tuh terlalu, misalkan dia tuh terlalu ngeidolain biasa banget sampai ngelupain gitu, sampai nggak sadar sama lingkungan mereka gitu. Karena kayak ya nggak apa-apa woy, orang sama-sama manusia gitu kan. Terus abis itu sama-sama punya hak, dan itu juga nggak ada urusannya sama lo gitu. Dia mau pakai baju apa, mau makeup apa, mau rambutnya kayak apa, kenapa lo ngurusin gitu? Kenapa lu yang ribet gitu ya? Lu ya ribet gitu. Gue kalau nge-style rambut gue kayak gini, gue nggak mau kok nge-stylein lu, gue nggak mau capek-capek kok nge-stylein lu. Gue kalau make upin diri gue nggak mau kok make
rapin dulu, gue nggak mau capek gitu. Nah, dengar ya para penonton, itu para orang nih ya, ini barusan yang ngomong itu adalah seorang anak, seorang mahasiswi, seorang manusia dari jurusan tata rias tuh. Dengar, pasang kupingnya baik-baik. Dan gue setuju banget dengan omongan yang tadi yang bilang bahwa mereka menggunakan makeup, mereka menggunakan tata rias hanya untuk kebutuhan atau event-event tertentu aja, bener kan? Karena notabene mereka adalah seorang idol. Tapi orang yang non idol pun sah aja untuk menggunakan makeup ketika di acara event tertentu. Iya, iya kan? Kalau misalkan mereka menggunakan pun bebas, misalnya kayak cerah, misalkan emang dia tiba-tiba iseng gitu kan mau pakai apa gitu kemana aja juga ya bebas, itu hak orang, gitu, kayak sama aja dia mau pakai baju apa itu bebas gitu kan, sama aja kayak gitu. Kesel gue mikirnya. Bener banget. Nah, mungkin banyak orang juga yang nggak tahu. Nah, terlebih lagi kalau misalkan, oh ya by the way nih, Rifda ini seperti yang kalian tahu, dia baru loh terjun ke dalam dunia YouTube, per-YouTubean, cari aja namanya Rifda siapa? Rifda Afri apa? Rifda Afrika apa? Rifda Fakira, ini ada nama gue, dibaca dong. Dia ngegas, takut salah nyebut. Namanya tuh Rifda Fakira, cari aja channel YouTube-nya itu ada. Nah, apalagi terlebih orang yang gini loh, orang banyak salah mengartikan. Lu tahu kan pasti apa yang dimaksud dengan dunia entertain. Dunia entertain itu adalah dunia industri hiburan gitu kan. Yang dimana orang itu menghibur melalui platform media yang ada. Baik itu mungkin kalau misalkan selebgram atau misalkan apalagi tiktokers gitu ya. Mereka disebut bekerja di dunia entertain. Walaupun mereka notabene bukan bergelar artis, tapi mereka kan memberikan hiburan kepada masyarakat gitu kan. Content creator. Ya, bisa dibilang atau content creator di suatu platform media sosial. Intinya untuk menghibur, mengentertainkan para penonton gitu kan. Nah, itu juga kan bukan tipe yang salah untuk apa ya, berpenampilan sempurna ya nggak sih di depan kamera karena dilihat banyak orang. Iyalah. Ya kan, benar. Iya. Dan kalau misalkan belum tentu juga mereka di kehidupan aslinya, maksudnya di belakang kamera gitu ya, pakai makeup. Mungkin mereka menggunakan makeup hanya di depan kamera hanya untuk menghibur doang supaya terlihat lebih apa ya, bisa dibilang fresh gitu kan ya, nggak iya benar. Iya. Biar kelihatan niat gitu ya. Biar kelihatan abis mandi gitu. Walaupun nggak mandi, tapi biar kelihatan abis mandi gitu. Iya, betul sekali. Karena rapi, ya kan? Iya. Bahkan kalau misalkan orang nggak make, kayak bebas sebenarnya, itu lagi balik lagi ya ke omongan gue awal. Walaupun lu nggak mau ngomong depan kamera, walaupun lu nggak ada kebutuhan yang emang mewajibkan lu menggunakan makeup, itu juga terserah orangnya. Mau dia ke Indomaret doang, terus sampai ngali, sampai makeupan, sampai eyeshadow, banget nggak ngurus gitu, kayak terserah orangnya gitu. Kayak sama aja, lu pakai sepatu ini, kan gue nggak, lu kok pakai sepatu itu sih, iya kan? Iya benar. Udah terserah lo gitu. Iya kan, betul sekali. Nah, terus gini nih, kita balik lagi ke masalah pelajaran dalam di kampus gitu ya. Wah, ini topiknya muter-muter lagi nih ya. Nah, kalau untuk masalah topik di kampus nih lagi apa namanya? Lagi praktek misalkan ya, praktek make up. Kita tahu setiap negara memiliki look-nya masing-masing, ya kan? Penampilan make up Indonesia, Korean look, atau mungkin yang lebih bold, yang lebih kayak make up banget tuh biasa orang-orang Amerika sana kan ya, yang uset sampai gereng segala macam. Nah, itu kalau misalkan lagi praktek kuliah nih, pernah nggak sih ditemain kayak gitu? Tema hari ini tentang ini atau inisiatif sendiri masing-masing gitu? Sejauh ini karena gue emang apa ya, karena lagi pandemi kan, jadi gue dipospon semua, matkul praktek tuh lagi dipospon, dan gue baru dapetin itu makeup dasar. Dan itu tuh kayak setiap pertemuannya dosen gue tuh kayak ngasih tema, oke, next week kita bikin makeup karakter ya, next week kita bikin makeup night ya, terus bikin makeup yang day ya, kayak gitu. Terus ada makeup untuk dikasih tahu makeup untuk kulit menua gitu kan, terus ada kulit hiperpigmentasi, kita cari tuh modelnya. Bayangin kita setiap minggu tuh kayak pusing nyari model. Next week misalkan kita harus bikin makeup yang untuk kulit hiperpigmentasi, atau ada kayak bekas-bekas jerawat, pokoknya ada bukan noda apa sih, flek-flek hitam gitu di kulitnya. Jadi kita harus cari tuh model yang sesuai dengan kriteria-kriteria itu setiap minggunya. Makanya kayak pusing gitu. Nah, kalau namanya orang jurusan tata rias kan otomatis berhubungan dengan jasa ya, kayak nyoba-nyoba segala macam gitu kan. Pasti gue yakin deh, lu pasti orangnya pasti kepoan gitu loh. Gimana sih cara teknik ini? Otomatis belajar melalui media YouTube, ya kan? Pernah nggak nyoba-nyoba kayak nyoba American look, Korean look, tapi di muka lu diri sendiri gitu? Pernah pasti? Sering banget. Kayak apalagi kalau misalkan
gue tuh gampang orangnya tuh kayak penasaran banget. Jadi kalau misalkan gue ngeliat kayak kok bisa gitu ya gitu, oh gue coba gitu, oh kok bisa gitu ya, kalau di muka gue gimana ya kayak gitu. Nah, yang paling susah tuh menurut lu apa? Tetep sih gue kayak susah banget, bukan susah sih, belum ya, karena gue belum dapat matkul ini juga. Gue tuh penasaran banget sama makeup buat bride, karena kalau bride itu banyak kan yang kayak MW itu yang bikinnya sampai kayak pangling gitu, pangling tapi tetap kelihatan natural. Gue kayak gimana caranya kayak mukanya beda, tapi tuh kalau orang ngeliat itu tuh kayak natural banget ya gitu, padahal itu kayak bener-bener beda dari sebelumnya gitu. Tapi ternyata seperti Penasaran natural nggak kayak banyak lah ya ibaratnya kayak gitu kan ya kalau dalam makeup kan. Iya, nah terus gini nih, balik lagi kita ke dunia perkoreaan gitu ya. Nah, kalau menurut kan ini loncat lagi. Iya, loncat lagi kita. Tapi udah makeup Korea, nanti makeup lagi Korea lagi gitu. Nah, tapi Koreanya masih ada hubungan loh sama makeup gini. Untuk suara gue jadi untuk nah, untuk kalau misalkan makeup Korea nih, menurut lu apa yang mencirikan bahwa ini sih makeup Korea banget kelihatannya gitu? Itu apa tuh? Menurut seorang Rinda gitu ya, jurusan kayaknya harus ini ya, harus sering-sering lihat Instagramnya sahabat Korea gak sih? Itu sering konten makeup gak sih di situ? Oh iya benar, iklan sebentar ya. Jadi seperti yang kalian tahu, gue sama Rinda ini adalah salah satu sahabat Korea yang dipilih dari Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Ini tahun kedua, tahun 2020, benar. Nah, di situ ada konten sahabat Korea, salah satunya adalah konten creator di dalam situ adalah Rinda. Dia membuat khusus konten di situ mengenai K-beauty dan makeup-makeupan. Di situ banyak kok ciri-ciri tentang makeup Korea gitu. Cuman itu kan di Instagram Korea nih. Bisa diceritain dong sedikit gitu. Kalau ciri khas sekarang kita bahas lagi ya. Bahas lagi. Kalau ciri khas Korea tuh kayaknya ini banget gitu loh. Sebenarnya sih dibanding kita ngomong ciri khas, dia tuh lebih kayak orang Korea tuh kebanyakan sukanya gitu ya. Kebanyakan sukanya itu makeup yang natural, bener-bener yang kayak bahkan sampai ke details bulu mata palsunya tuh dia bener-bener ya Allah kelihatannya tuh kayak natural banget kan, padahal kayak pakai bulu mata palsu. Sedangkan kalau misalkan di sini kita tuh lebih sukanya pakai bulu mata yang kelihatan lu tuh extension, kelihatan lu tuh kayak lash lift gitu kan. Ya kayak gitu, kayak pokoknya kayak kelihatan. Kalau misalkan Korea tuh natural banget, terus dia tuh pilihnya tuh warna-warna yang apa ya, peach pink gitu, yang kayak cewek banget tapi tipis-tipis, bener-bener kayak lu kalau pakai blush on tuh kayak oh ya udah itu emang pipi gue aja yang warna pink kayak gitu ya, beda kayak natural banget gitu ya. Iya, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga banyak Koreans yang suka seleranya beda, misalkan ada yang mau disuka bold gitu kan, banyak juga kan idol yang makeupnya kadang bold, ada yang makeupnya kadang natural kayak gitu. Tapi emang mostly kebanyakan mereka tuh yang natural. Terus sama dia tuh suka banget, bukan dia ya, mereka tuh kebanyakan suka yang dewy glowing gitu kan, kulitnya kayak sehat gitu ya kan. Jadi makanya mereka tuh bukan jarang sih, lebih prefer menggunakan untuk makeup yang liquid bahannya, yang kalau misalkan nggak pakai powder. Kalau misalkan highlighters nih, mereka tuh sukanya yang kayak bahannya liquid karena jadi biar kayak glowing natural aja. Oh ini berarti kalau dari beberapa orang gitu. Korea mereka lebih suka kalau makeup tuh yang bahannya tuh liquid gitu. Iya, makanya banyak banget kan produk Korea tuh yang kayak cushion gitu kan. Cushionnya tuh yang kayak hasilnya tuh dewy, glossy gitu. Makanya banyak juga teknik-teknik makeup Korea atau bahkan pre-makeupnya kayak skincare itu yang membuat kayak moisturize, buat kelihatan glowing, sehat gitu. Nah tapi kan gini nih, orang Korea kan sering banget pakai namanya apa tadi? Cushion ya? Cushion itu kan berupa liquid. Nah kalau dia ketep ke muka kan bukannya nanti dia bakal geser, harus dikunci pakai bedak dong. Berarti sama aja mereka pakai bedak juga. Itu dia kan. Tadi lu bilang kan kayak harus dikunci bedak. Nah padahal kayak itu balik lagi ke selera ya. Kalau misalkan orang Korea itu gua nggak tahu ya kalau misalkan semuanya ini kayak gini atau enggak. Tapi waktu itu yang pas kita ikut K-beauty di KSS itu, bilang kalau misalkan orang Korea itu jarang untuk ngeset lagi pakai bedak. Sekalipun pakai bedak itu tuh kayak yang tipis-tipis asal lewat gitu. Makanya dengerin dong Kak, kalau ikut acara tuh didengerin Kak, jangan dokumenter aja. Itu kerja, mohon maaf. Bukan peserta gitu ya. Oke lanjut. Jadi dia kayak supaya tuh kayak tipis asal lewat aja gitu, biar kayak kekunci aja. Kalau misalkan
di sini kan ada yang di setnya sampai kayak lama, yang sampai biar nggak kelihatan banyak gitu kan. Sedangkan kalau di sana tuh kayak dia lewat aja gitu, yang penting kekunci aja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kebanyakan orang Korea makeup menggunakan cushion itu tidak dikunci. Jadi bener langsung cushion aja. Iya, tidak menutup kemungkinan. Iya, bisa aja gitu. Dan saya gue juga gue belum pro. Semoga ya nanti bisa ke sana ya, biar bisa jadi MUA di sana gitu ya, biar gue bisa tahu seleranya kayak gimana gitu. Amin ya Allah. Tapi emang yang gue cari-cari tahu, terus gue suka nonton kan misalkan kayak di YouTube gitu, kalau misalkan idol make up-nya gimana gitu. Mereka biasanya emang sukanya yang kayak glowing, healthy skin look gitu. Ya bener-bener kayak ya udah senatural mungkin. Nah untuk mungkin ini durasinya kita udah ngebacotnya hampir udah lama banget nih ya. Untuk mengakhiri video ini, rada bacot. Gue juga pengen kasih tahu ke Rifda. Kemarin sempet kita ngebahas tentang makeup orang Korea yang tidak menggunakan kontur. Ternyata Rifda langsung membantah. Kata siapa orang Korea itu pakai kontur tapi tipis banget. Itu salah satunya ya. Iya benar, itu parah sih. Maksudnya idol pun kayak mereka tuh seneng banget pakai kontur karena di Korea itu sekarang ya, karena menurut gue ya, gue ngeliat kayak idol Korea kayaknya nggak pakai kontur deh, jarang karena emang muka mereka udah begitu kan. Gue ngeliatnya seperti itu. Mereka dibantah enggak, mereka tetap pakai kok. Nah gue kepo dong, langsung gue cari di Google. Ternyata gue zoom gue perhatiin, iya juga ya benar. Karena mereka itu kayak sampai sekarang tuh masih menganut standar kecantikan. Standar kecantikannya itu yang mukanya tuh kecil. Jadi kalau mukanya kecil itu kayak dianggapnya pujian kan kalau di Korea. Kayak your face looks small gitu kan. Itu dianggapnya pujian. Padahal kalau di Indo muka lu kecil gitu. Terus kenapa kalau muka gua kecil gitu? Bener. Apa urusan lu gitu ya emang. Iya. Sedangkan di sana kalau muji gitu kan, muka lu kecil banget. Enggak, muka lu lebih kecil gitu. Saling memuji. Berarti beda ya kebalikannya kalau di Korea Utara mereka lebih suka, ini bahas Korea Utara bukan nggak apa-apa lah ya. Kalau Korea Utara dia lebih suka muka tuh yang besar karena mengikut kepada kepemimpinannya. Iya, dianggapnya katanya wealthy gitu ya. Jadi dia kayak wealth kan. Kebalikannya gitu ya kayak di Korea Selatan. Oke, nah untuk mengakhiri video ini terakhir nih pengen nanya nih. Karena Rifda seorang mahasiswi dari jurusan Tata Rias, apa sih rekomendasi untuk para remaja-remaja yang ingin menggunakan makeup tapi bukan yang untuk acara kondangan, enggak, untuk daily aja, apa namanya saran? Kelihatan fresh aja gitu kan? Iya betul. Gue sangat boleh nyebut brand ya? Boleh. Aku kebetulan brand ambassador-nya. Juga ini loh, Rifda salah satu brand ambassador ya dari Emina, betul? Iya betul. Iya betul. Lanjutkan. Cocok banget kan, jadi sama pertanyaan ini gue sangat menyarankan kalau remaja itu menggunakan skincare sama makeup itu sesuai kebutuhan. Enggak remaja doang, tapi untuk yang udah dewasa pun mereka harus menggunakan makeup dan skincare itu sesuai kebutuhan. Dan kalau misalkan cari skincare, cari makeup itu ngelihat dari bahannya gitu. Dan emang yang dari gue rasakan dari dulu sebelum gue masih buta banget sama permakeupan, gue tuh makanya Emina karena menurut gue kayak itu emang udah diperuntukkan brand untuk remaja gitu, jadi kayak udah pasti aman gitu. Semua ya berarti. Jadi udah lu cari yang aman-aman aja, dan mostly emang semuanya emang untuk remaja, dan itu tuh kayak disesuaikan sama selera remaja. Bahkan adik gue tuh kayak emang udah addict dan pasti Emina gitu, dan harganya tuh kayak murah banget kantor. Iya, gue pernah diracinin sama dia nih. Harganya kayak gak masuk akal. Deh punya apa, tone up cream yang bagus apa ya? Emina aja, coba beli. Gue langsung beli hari itu Emina. Gue pakai. Iya juga ya, bener gitu. Bener juga sih, emang murah. Terus habis itu juga enteng. Iya kan, murah banget gitu. Karena emang buat remaja. Iya bener. Iya, gitu. Jadi kayak udah carinya aman-aman aja gitu. Kalau di luar dari makeup si seorang Rifda nih, ada nggak makeup yang lain? Kayak mungkin kalau gua kan sukanya pakai dari produk Maybelline sama Fixie gitu kan. Nah kalau lu apa? Selain dari itu ya, dari Emina. Kalau gua, kita kan sudah tidak bisa dibilang remaja ya. Kita kan udah di remaja, penghujung akhir gitu. Udah 20 kita tahun ini. Banyak sih, apalagi kan gua udah freelance makeup, jadi brand yang gue gunakan pun harus menyesuaikan. Maksudnya gue nggak bisa pakai makeup yang cuma drugstore doang kalau buat dandanin orang gitu kan, karena rada risky kan kalau kayak gitu, kayak lebih kayak cocok-cocokan. Jadi banyak sih, udah beragam deh kayaknya makeup gue tuh. Coba udah nggak bisa gue orang-orang jadi penasaran kali. Rada berantakan di sini lah guys.
Oh, ada make keren, upnya, keren, terus keren. ada di beauty case juga. Kalau yang buat make upin orang ada di beauty case, yang koper itu, koper Iya. make up. Oke, menarik ya pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk Rifda telah hadir sebagai bintang tamu. Hari ini full kita bahas make up Korea. Asik gitu. Semoga nggak capek ngekatnya ya kak. Enggak, ini nggak ada cut, nggak ada edit. Langsung tayang semua nanti. Iya. Kalau podcast gua tuh nggak ada tayang, nggak ada edit. Jadi kalau orang ngomong, Jadi nggak ada oh, di. nggak ada, itu langsung ditayangin semua. Oke, obrolan kali ini bermanfaat banget. Mungkin di antara semua para penonton Torik Cetar ada yang kepo jurusan tata rias. Emang ada ya? Emang jurusannya ngapain aja ya? Tadi udah dijelasin dari awal sampai akhir. Semoga dalam video ini membantu untuk kalian semua. Dan juga semoga informasi ini menambahkan wawasan juga. Dan untuk kalian para penonton dan untuk Rifda juga, terima kasih banyak dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Nanti, ingat ya, nanti kalau misalkan masa pandemi udah berakhir, jangan lupa kalau misalkan tabungan sudah cukup, jangan lupa ya pakai hashtag ke Korea aja, aku dan Korea, visit Korea, imagine your Korea. Ini orang bener-bener promosi. Mumpung nih ya. Tiap kesempatan. Kerjaan juga, oke. Terima kasih banyak ya Rifda jadi bintang tamu. Dah. Terima kasih kembali. Semoga